Ketemu lagi di Hot Room. Ibu Yenti. Ibu adalah ketua panitia seleksi waktu pemilihan Ibu Lili Pintauli. Apakah Anda merasa bersalah atau Ibu lalai? Atau bagaimana sebenarnya proses seleksi pada saat itu? Atau apakah Ibu menyatakan mengundurkan diri juga karena memilih yang salah atau gimana? Saya kira saat ini yang kejadian dengan Ibu Pintauli itu bukan lagi menjadi tugas saya, tugas kami. Karena kami juga tidak bisa menjamin bahwa yang kami pilih itu setelahnya akan baik. Waktu seleksi apa yang membuat Lili ini lolos? Apa poin-pointer apa kelebihan dia? Kita seleksi dari sekitar 360 orang. 360 orang. 367, sekitar hampir 400 waktu itu. Dan dia tiap tahapan-tahapan dia lolos nilainya. Ya. Sampai terakhir 20 dia lolos nilainya. Ya. Ya memang kenapa dia lolos ya karena nilainya memenuhi itu saja. Karena kan tahapannya banyak ya. Mulai dari bikin paper, kemudian kita vendor dari berkaitan dengan psikologi dan lain sebagainya, kesehatan dan semuanya sudah. Apakah ada masa lalunya ada terlibat kasus? Kan tadi sudah saya bilang, sebetulnya tidak ada catatan kan kita banyak masuk juga yang lain-lain. Ini contohnya yang saya pilih juga dulu. Ini juga pilihan saya juga. Ya kan? Iya, waktu pansel sebelumnya. Karena tidak nyalon ya. Kalau nyalon pasti nggak tahu juga ya. Takut juga saya tahu. Tapi saya khawatir mungkin karena ada kuota, Bunda. Ya. Harus ada perwakilan perempuan. Artinya nilainya itu diangkat-angkat nilainya untuk lulus. Itu gimana tuh? Tidak ada kuota. Walaupun saya sendiri sebagai perempuan, walaupun di bagian HTN ya, DPR ada kuota kan. Saya dalam posisi sebetulnya saya tidak setuju ada kuota-kuota. Kalau perempuan itu memang mampu ya masuk, kalau nggak mampu ya sudah. Kenapa tadi Pak Saud mengatakan sebenarnya Ibu Lili itu tidak pantas, tidak memenuhi syarat? Gimana Pak Saud? Mungkin punya. Tadi kan Pak Saud bilang begitu. Ya, karena memang itu akan terlihat, tes psikotes itu nggak bisa dibohongin sebenarnya. Ya waktu itu emang Anda tahu tes psikotesnya hasilnya apa? Oh itu bisa kita lihat orang di belakang tuh di psikotes itu kelihatan kok. Ya, yang kau lihat apa? Ya perilaku yang sekarang itu tidak muncul di psikotes. Jadi? Itu tidak akan muncul. Dia banyak alat tes, bisa tanya orang psikologi, banyak sekali alat tes untuk menentukan orang berpotensi untuk bohong itu bisa dilihat di dalam psikotes. Ya. Jadi tim psikotesnya tidak muncul waktu itu. Kalau muncul pasti kita cut. Karena dari 367 tinggal 20 orang. Ya. Itu pasti. Dan saya beberapa kali jadi pansel. Itu pasti. Jadi nampaknya juga saya pernah bertanya. Orang yang sering sekali mendaftar di psikotes apakah bisa, ini juga perlu menjadi pandangan kita semua. Ternyata menurut mereka itu kalau sering mengikuti dan kemudian gagal, kemudian ikut lagi, itu bisa membaik di dalam hasilnya. Akhirnya jadi psikotes itu tidak menjadi acuan lagi gitu? Tidak sepenuhnya menjadi acuan. Ya, tidak sepenuhnya karena ada tes-tes lain, kemudian wawancara, kemudian rekam jejak dan sebagainya. Dan kemudian kita harus tahu bahwa orang yang memang sudah disumpah loh itu ya, sudah disumpah. Kemudian ada kewenangan, kemudian muncul arogansi, kemudian muncul greedy-nya. Itu bisa jadi orang menurut yang tadi. Analisa Ibu, kan kebetulan juga ahli hukum. Pribadi seperti apa Ibu Lili ini yang sudah berulang kali terbuka tapi tetap kejadian lagi? Ya kali ini ya berarti dia kemungkinannya ya dia merasa ya kan begini, ini ada satu hal juga. Begitu jadi pimpinan KPK, dari siapapun latar belakangnya dia menjadi naik level ya, karena dia bisa, apalagi ketua KPK bersanding dengan presiden dan sebagainya. Itu juga harus difikirkan. Itu mungkin hal-hal, saya bukan psikolog ya, tapi hal-hal itu mungkin menjadikan dia berani mengambil risiko. Nah ini saya pikir sangat, menurut saya bukan saya bela diri, tapi harusnya begitu sudah selesai, kami memberikan 10 loh Bang. Yang milih 5 itu DPR, mana DPR-nya nih? DPR bukan saya. Kalaupun dinilainya nggak bagus. Tapi kan calonnya dari Ibu kan, dari saya. Ya tapi kan 10. 10 kan bisa ambil aja 5, ya kan? Di situ kan saringan sebetulnya, ya kan? Dan begitu sudah sampai ke KPK, undang-undang KPK kan ada Dewas. Harusnya ini betul-betul tugas Dewas. Kalau saya juga kecewa. Pak Saud, apa sebenarnya nilai-nilai yang harus dipegang oleh pimpinan KPK? Nah, ada nilai yang disebut sebagai pertama saya di sana ya.
Itu kita nyebutnya RIKPK. RIKPK, apa itu? R-nya itu religious. Religius, Integrity. integrity, Terus kemudian kepemimpinan, profesional, dan keadilan. ya, Itu di periode ini tuh diganti. menjadi Religiousnya dibuang, religiusnya dibuang, digantikan dinaikkan integritasnya ke atas. integritas, Baru kemudian di bawah sinergi. sinergi, Dan seterusnya keadilan dan sinergi untuk kerjasama. bekerja sama, saling nolong begitu. Nah itulah dia nanti Kalau ada dijelaskan. masalah saling nolong gitu. Bang Ray Rengkuti lah itu. Ya, Hilangnya nilai religius itu aja pun saya udah perdebatkan. ya, Karena di dalam integrity advantage, kita itu di situ prinsipnya seperti Tuhan melihat kita gitu. ya, Itu dibuang, ya, ya kan? Jadi itu diperdebatkan. hmm, Nah, di dalam Perdewas 1 sampai 3 yang dibuat oleh mereka, ya, itu dijelaskan, integrity itu ada. Di dalam integrity itu sudah dijelaskan, tidak menerima, harus melaporkan. Itu detail-detailnya ada dijabarkan. Ya. Jadi sebenarnya, kalaupun kita katakan itu tidak jelas kepada pimpinan, enggak. Karena di Perdewas itu jelas. Ya. Detail-detailnya ada, tapi itu pun dilanggar gitu. Ya. Jadi apalagi? selama Bapak saya lihat di KPK sampai hari ini, kok nggak kelihatan ada kaya sedikit pun sih, penampilannya biasa Ada, banget. kan saya simpan, intelijen simpan. Oh gitu. Ya, yang dikelihatan kan 10, yang 20 saya simpan. Tapi nggak ada yang disimpan. Oke. Kita akan lihat dulu insert grafis di mana seorang pengawal di KPK dipecat ya hanya karena menerima imbalan yang termasuk sangat kecil. Ya, kasus pengawal tahanan KPK hanya karena terima pempek dan uang 300.000, sanksinya langsung dipecat dari KPK. Ya, waktu itu diterima dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, gimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Pempek dan 300.000 langsung dipecat, tiket motor Mandalika dan lain-lain. Maki itu sudah berkali-kali mengajukan pra peradilan lawan KPK. Oke. Dan selalu bertemu dengan Biro Hukum. Pak Ya. Saud udah sering lu tanda tangan surat kuasa ke Biro Hukum pra peradilan siapa? Maki. Berkali-kali. Dan setiap kali kita ketemu dengan Biro Hukum di PN Jakarta Selatan, karena lokasi domisilinya KPK ada Ya. di wilayah Jakarta Selatan, ketika makan siang saya kadang iseng nawari, udah deh makan gua yang bayar. Ya. Atau minum saya beliin, mereka nggak mau. Biro Hukum selalu mengatakan enggak, aku bayar sendiri. Ya. Kalau misalkan udah terlanjur saya bayari, mereka akan mengembalikan. Ya. Termasuk juga di samping PN Jakarta Selatan ada minimarket, saya belikan pun mereka nggak mau. Itu artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita bicara soal integritas terhadap teman-teman yang lama, Ya. orang-orang KPK yang lama itu sudah terbangun dari awal. Ya. Nah, yang terjadi pada saat ini itu justru terjadi pada mereka yang baru masuk. Artinya memang integritas itu tidak bisa kemudian ujuk-ujuk, oh karena aku dapat fasilitas kemudian integritas akan terbangun. Enggak juga, karena memang dari awal itu sudah terbiasa. Terbiasa. Nah, Lili tidak terbiasa dengan itu. Oke. Sehingga Pak Ferry. dia melakukan Oke, lagi. Pak Ferry Amsari. Jadi kuncinya ini di siapa? Jelaskan tadi hanya menerima imbalan pempek langsung dipecat. Sementara pelanggaran lain yang lebih serius dari Ibu Lili Pintauli sanksinya sangat ringan. Ini kesalahannya di Dewan Pengawas atau bukan? Kuncinya ada dua kalau Ya. pertanyaan siapa kunci. Satu di diri Bu Lili sendiri, kedua di Dewas. Kalaulah Bu Lili tidak menyadari nilai-nilai etika, tidak punya rasa malu, memang berat. Ya. Kalau kita lihat misalnya kasus-kasus yang ditangani KPK terkait etik, ini perkara seperti ini sudah wajib mundur ini. Ya. Dulu sebagaimana cerita Pak Kurniawan, jangankan soal layanan, minuman dan segala macam. Saya punya banyak teman di KPK itu, bahkan sudah ada yang teman semenjak kuliah. Sudah teman dari lama sebelum masuk KPK, datang ke kantor saya, dikasih kopi nggak mau, bawa minuman sendiri. Kan menghina kantor saya itu, Bang. Idealis banget ya. Ya, sangat baik, sangat baik. Dan itu menyebabkan kita hormat kepada mereka. Ya. Nah sekarang apa yang terjadi dengan kasus-kasus yang ada di KPK, ini memperlihatkan standar moral etika individualnya merosot tajam. Kenapa? Karena pimpinan tidak mampu memberikan contoh. Kalau 4 yang lainnya mempermasalahkan ini, sudah berhenti ini Bang. Oke.
Jadi- Nah di Dewas sebagai pagar Ya. juga lemah. Dewas kan sebagai yang mestinya melihat tindak tanduk pimpinan dan pegawai betul-betul serius. Nah ini kalau security saja menerima sesuatu diberhentikan. Dulu di MK ada security tukang parkir nerima uang parkir itu diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi Kalau waktu Dewas- awal-awal. Nah kalau sekarang Dewas- Dewas kan agak abai dengan nilai-nilai. Kalau itu. Dewas tidak tegas, siapa yang berhak menegur Dewas? Menurut ketentuan undang-undang, Apakah presiden atau tidak? pimpinan KPK adalah presiden. Jadi, Nah, kalau memang tidak ada tindak tanduk dari Dewas, mestinya pimpinan eksekutif tertinggi yaitu presiden mengupayakan agar dia diberhentikan. Karena bagaimanapun selain tanggung jawab Bu Yenti, presiden yang menunjuk beliau-beliau ini, presiden juga setelah dari seleksi mengirim 10 nama ke DPR. jadi dengan beberapa kali kejadian terhadap Lili ini, Dewasnya tidak tegas. Menurut Anda, apa presiden juga kurang perhatian atau apa? Ya, dalam konteks hukum tata negara yang Ya. bidang studi saya, dalam sistem presidensial itu presiden itu adalah pusat kekuasaan. Dia kepala negara, kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan ada tanggung jawabnya, ruang lingkupnya. Ya. Sebagai kepala negara punya ruang lingkup yang lebih luas, termasuk sebagai pimpinan eksekutif terhadap. Jadi Anda berpendapat harusnya presiden Iya lebih dong. tegas terhadap Dewas KPK? Ini kan memalukan tidak hanya Indonesia, Bang, tidak memalukan hanya KPK, tetapi seluruh Indonesia. Oke, kita istirahat dulu, kembali setelah yang berikut ini. Kembali lagi di Hot Room.